Halo teman-teman, terima kasih sudah mau melihat video ini. Pada hari ini, aku akan menjelaskan tentang bimbingan dan konseling berdasar dari 5 pertanyaan. Tanpa lama-lama, langsung aja yuk. 1. Apa definisi dari bimbingan? Oke, jadi definisi dari bimbingan adalah pemberian bantuan kepada seseorang yang membutuhkan bantuan untuk membantu seseorang mengatasi masalahnya atau mengungkapkan kemampuan yang dimilikinya. Jadi, bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada orang yang membutuhkan bantuan. Jadi, jika ada yang membutuhkan bantuan kita, maka kita membimbingnya agar bisa mengatasi masalahnya, juga bisa menunjukkan apa kemampuan yang ada dalam dirinya. Cukup jelas ya. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 2A. Apa definisi dari konseling? Ya, jadi definisi dari konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang, dalam mana konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan khusus yang dimiliki. Nah, dalam hal ini, konseli dibantu untuk memahami diri sendiri, keadaannya sekarang, dan kemungkinan keadaannya masa depan yang dapat ia ciptakan dengan menggunakan potensi yang dimilikinya demi kesejahteraan pribadi maupun masyarakat. Lebih lanjut, konseli dapat belajar bagaimana memecahkan masalah-masalah dan menemukan kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. Nah, itu tadi pengertian dari bimbingan dan pengertian dari konseli. Lalu, apakah bimbingan dan konseli? Jadi, bimbingan dan konseli yaitu serangkaian kegiatan berupa bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli dan konseling dengan cara tatap muka, baik secara individu atau beberapa orang, dengan memberikan pengetahuan tambahan untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh konseling dengan cara terus-menerus dan sistematis. Oke, selanjutnya nomor 2B. Siapa yang akan menjadi konselor dan konseli? Yang bisa menjadi konselor adalah seorang pembimbing yang dapat mengambil tindakan yang bijaksana, dewasa dalam segi psikologinya, adanya kemantapan atau kestabilan dalam psikologinya, terutama dalam segi emosi, dan mampu membantu konseli dengan baik. Sedangkan yang bisa menjadi konseli adalah seorang yang membutuhkan bantuan konselor dalam menyelesaikan masalah yang menimpa. Ia menginginkan saran terbaik dari seorang konselor. Lanjut, nomor 3. Apa tujuan konseling? Tujuan konseling yaitu mengenali dan meredakan perasaan klien yang negatif, membantu klien memahami diri sendiri, membantu klien mengambil keputusan yang tepat, dan membantu klien melaksanakan keputusannya. Nomor 4. Apa indikator keberhasilan konseling? Adanya kongruensi, yaitu konselor mampu membedakan individu yang menunjukkan dirinya secara sesungguhnya, yang mengatakan apa yang ingin dikatakan, dan ada keselarasan antara apa yang dirasakan dan dimunculkan dalam ekspresi. Jadi, seorang konselor harus mengetahui apakah klien berbohong, apakah jujur dalam menceritakan keluh kesahnya melalui gerakan badan, ekspresi wajah, dan sebagainya. Adanya empati, yaitu kemampuan konselor untuk mengetahui dan merasakan apa yang dirasakan oleh konseli. Jadi, seorang konselor haruslah bisa memahami kondisi dan perasaan yang sedang dialami oleh klien. Bukan hanya mendengar tanpa peduli, apalagi malah menjadikan hal yang diceritakan oleh klien sebagai bahan gosip.
adanya perhatian secara positif tanpa syarat. Artinya, seorang konselor harus menerima bahwa klien yang sedang dihadapi memiliki berbagai macam pandangan yang berbeda, memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan dirinya, sehingga seorang konselor harus bisa menahan egonya, jangan memaksakan segala hal yang dia milikinya tentang berbagai pandangan kepada klien. Nomor 5. Sebutkan salah satu kutipan nasihat Yesus yang sesuai dengan konseling Kristen. Peranan Allah dalam pelayanan konseling menuntun konseling menemukan jawaban yang sesungguhnya. Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan bagi setiap orang. Oleh karena itu, Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Hanya Yesus satu-satunya konselor yang dapat memberikan kelegaan bagi setiap orang. Baiklah teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih.